Sekarang kita masuk dalam segmen kedua dari pelajaran kita tentang amanat agung, tentang visi pemuritan. Kita sudah melalui proses, yaitu kita sudah mencerna apa itu yang menjadi sasaran dari pemuritan. Kita sudah belajar tentang sasaran kuantitas dan sasaran kualitas dari amanat agung. Sekarang kita masuk ke dalam bagian kedua, di mana kita bertanya bagaimana caranya, bagaimana prosesnya kita menghasilkan murid Kristus yang bisa pergi ke semua bangsa itu. Amanat agung menjelaskan dengan 3 partisip: baptislah, ajarlah, pergilah. Penginjilan, pembinaan, dan pengutusan. Kita akan belajar satu persatu. Leroy Ames di dalam bukunya mengatakan bahwa ada sesuatu yang hilang di dalam gereja. Dia menulis tentang the lost art of disciple making. Dia bilang yang hilang adalah proses pemuritan. Kita melakukan banyak kegiatan dalam gereja, tetapi kita kehilangan seni menghasilkan murid-murid Kristus. Tetapi apakah yang sebetulnya hilang itu? Bukankah kebaktian-kebaktian terus diadakan? Bukankah persekutuan-persekutuan itu ada? Bukankah komsel-komsel, kelompok-kelompok kecil itu bahkan ada? Lalu apa yang disebut sebagai sesuatu yang hilang oleh Leroy Ames ini? The lost art of disciple making. Ada seni memuridkan yang hilang. Memuridkan yang seperti apa yang dia maksud? Edmund Chan mengatakan bahwa yang hilang ini adalah pemuritan yang intensional. Untuk membedakan dengan berbagai macam hal yang disebut pemuritan yang lain. Pemuritan yang intensional inilah yang hilang di dalam banyak kehidupan bergereja. Pemuritan yang intensional didefinisikan sebagai proses membawa orang dalam hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan. Tadinya dia seteru Tuhan, tadinya di luar Tuhan, sekarang menjadi keluarga Tuhan, hubungannya dipulihkan. Tetapi bukan itu saja. Setelah hubungannya dipulihkan, membina mereka menuju kedewasaan penuh di dalam Kristus, menjadi semakin serupa dengan Kristus melalui rencana pertumbuhan yang intensional, yang disengaja, sehingga mereka juga mampu melipat gandakan seluruh proses yang sudah mereka alami kepada orang lain. Seluruh hal itu disebut sebagai pemuritan yang intensional. Itulah yang hilang. Dan untuk kita kembali pada seni memuridkan itu, kita perlu kembali mempelajari apa-apa saja yang perlu ada di dalam proses pemuritan. Mari kita lihat yang pertama adalah baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Proses yang disebut sebagai penginjilan. Untuk menolong seseorang dari pra-Kristen, orang yang tidak ada kenal mengenalnya dengan Kristus, orang yang tidak peduli kepada hal-hal rohani, menjadi murid yang bermisi, itu adalah suatu proses yang tidak mudah, proses yang membutuhkan banyak keajaiban, proses yang tidak bisa kita lakukan sendiri, proses yang hanya Tuhan yang dapat mengerjakannya. Tidak ada pelayanan yang sporadis yang akan menghasilkan proses itu secara berkesinambungan dan terus-menerus. Kita perlu melakukan sesuatu yang intensional, supaya ketika kita melakukannya itu boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk membentuk orang-orang menjadi murid yang bermisi. Dari pra-Kristen menjadi murid yang bermisi. Kita perlu proses dan sarananya. Yang pertama, kita perlu melakukan penjangkauan dan penginjilan kepada orang-orang pra-Kristen ini. Kita menjangkau, menghampiri di mana mereka berada, dan memberitakan kabar baik keselamatan dalam Kristus. Jika orang-orang ini menerima Kristus, maka mereka menjadi petobat-petobat baru. Ini langkah pertama di dalam pemuritan. Orang tidak dapat bertumbuh menjadi murid Kristus, apalagi murid yang bermisi, jika orang itu belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ada begitu banyak persekutuan orang percaya yang tidak melakukan penjangkauan dan penginjilan. Mereka melakukan segala sesuatu untuk kalangan sendiri. Jika demikian yang terjadi, maka persekutuan orang percaya menjadi persekutuan kelompok orang yang paling berpusat pada diri sendiri. Ada sebuah peribahasa dalam bahasa Arab yang mengatakan demikian. Kejahatan apakah yang terbesar yang dilakukan oleh seseorang
di gurun pasir? Jawabannya adalah orang itu tahu di mana mata air, tetapi tidak memberitahukan siapapun jalan ke sana. Orang bisa kekeringan, orang bisa mati karena tidak ada akses kepada air, padahal orang itu tahu di mana mata air itu berada dan tidak memberitahukan pada siapa-siapa. Hal yang sama kalau kita terapkan pada keselamatan. Kejahatan apakah yang paling besar di dunia? Tahu bagaimana caranya diselamatkan, tetapi kita tidak memberitahukan pada siapa-siapa tentang hal itu. Pemuritan diawali dengan penjangkauan dan penginjilan, membawa orang-orang menjadi anak-anak Tuhan, hubungannya dipulihkan dengan Tuhan. Selanjutnya, setelah orang dijangkau, diinjili, dan menjadi petobat baru, mereka perlu dibina. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dibina untuk bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Itulah letak pembinaan. Pembinaan untuk menjadikan para petobat baru ini menjadi murid yang bertumbuh. Tanpa pembinaan yang terarah dan terpadu, persekutuan orang percaya hanya akan dipenuhi bayi rohani, bukan orang yang dewasa secara rohani. Pernahkah saudara membayangkan berada dalam sebuah ruangan yang diisi dengan bayi-bayi? Saya pernah datang ke sebuah panti asuhan Departemen Sosial di Yogyakarta. Di sana ditampung bayi-bayi yang ditinggalkan oleh orang tuanya, kadang di rumah sakit, di tempat-tempat lain, ditampung di sana. Ada box-box bayi begitu banyak dalam satu ruangan, dan sayangnya di tempat itu hanya pekerjanya begitu sedikit. Sehingga orang-orang yang menjadi pengasuh di sana itu sangat sibuk. Yang satu bayi menangis minta diganti popoknya. Yang lain mungkin menangis minta susu. Kemudian dia bisa pergi ke sana untuk melayani bayi yang menangis minta susu. Kemudian yang lain menangis mungkin karena sudah terlalu lama dalam posisi tertentu, pengen diubah posisinya dan lain-lain. Bayangkan sebuah ruangan yang penuh dengan bayi rohani. Jika kita tidak melakukan pembinaan, maka pembinaan yang terarah dan terpadu, maka persekutuan orang percaya akan dipenuhi dengan bayi-bayi rohani ini. Jika kita tidak melakukan pembinaan yang terarah dan terpadu, maka persekutuan orang percaya juga akan dipenuhi dengan aktivitas tanpa produktivitas. Ada banyak aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam gereja. Jadi pertanyaannya, apakah itu menghasilkan produk murid Kristus yang misioner dan dewasa? Aktivitas akan menghasilkan aktivis-aktivis saja. Dan banyak aktivitas pada dasarnya seperti sebuah kursi goyang. Kursi goyang akan membuat orang sangat sibuk. Maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Tetapi dia tidak pergi kemana-mana, hanya di tempat itu saja. Aktivitas bisa membuat orang sangat sibuk, punya kegiatan, terus melakukan ini dan itu. Tetapi secara rohani tidak bertumbuh, jika tidak terjadi pembinaan yang terarah dan terpadu. Jika pembinaan terarah, terpadu, orang akan bertumbuh menjadi murid Kristus. Setelah dibina, bagian dari proses pembinaan yang penting adalah pemerlengkapan. Kita diperlengkapi untuk masuk ke dalam pelayanan. Supaya kita bukan hanya menjadi murid yang bertumbuh bagi diri sendiri, kita menjadi murid yang melayani. Tanpa pemerlengkapan, persekutuan orang percaya akan hanya dipenuhi dengan penonton, di mana mereka minta terus dilayani, bukan dipenuhi pemain, di mana setiap orang bisa menjadi partner, rekan pelayanan untuk mengerjakan misi Kristus di tengah-tengah dunia, secara pribadi maupun bersama-sama. Di dalam sebuah pertandingan sepak bola, ada banyak penonton dan sedikit pemain. Dan itu adalah semestinya bukan itu gambaran dari sebuah persekutuan orang percaya. Persekutuan orang percaya harus melakukan pemerlengkapan, supaya semua orang adalah pelayan, semua orang adalah imam yang melayani. Bapak Ibu, apa yang salah dari gambar ini? Mari kita perhatikan. Ya, benar. Rodanya kotak. Betapa susahnya gerobak ini ditarik maupun didorong jika rodanya kotak.
untuk maju begitu susahnya. Ada orang yang di depan yang menarik, ada orang yang di belakang yang mendorong, tetapi kemajuannya akan sangat sedikit dan dengan susah payah. Ada hal yang lain lagi. Benar, muatannya adalah roda-roda yang bundar, roda-roda karet. Apa yang salah dari gambar ini? Yang salah adalah muatan itu mestinya diturunkan dan ditempatkan pada tempat yang semestinya. Gambaran ini adalah gambaran yang seringkali menunjukkan paralelnya di gereja Tuhan. Gereja Tuhan diisi dengan orang-orang yang memiliki banyak talenta, karunia, panggilan, dan semua orang percaya adalah pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi banyak pelayan-pelayan ini yang tidak sedang melayani, karena mereka tidak pernah ditolong untuk mengerti tempat dan panggilannya, dan tidak di-channelkan untuk masuk dan memenuhi tempat dan panggilannya itu. Bayangkan, kalau persekutuan orang percaya, yang orang-orangnya ditolong untuk bertumbuh. Setelah bertumbuh, mereka diperlengkapi untuk melayani, memenuhi tempat dan panggilannya. Maka pekerjaan pelayanan akan bisa dilaksanakan dengan lebih baik lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Tanpa pemperlengkapan, persekutuan orang percaya sedang menyanyiakan sumber daya yang Tuhan sediakan. Setelah orang dibina menjadi murid yang bertumbuh, setelah diperlengkapi menjadi murid yang melayani, maka fase berikutnya adalah pengutusan dan pelipat gandaan. Orang bukan hanya melayani di dalam, tetapi orang melayani keluar. Orang bukan hanya menerima pembinaan dan pemperlengkapan, orang bisa membina dan memperlengkapi orang lain menjadi murid-murid yang bermisi. Pada dasarnya murid-murid yang bermisi adalah orang yang menyerahkan diri bagi amanat agung Tuhan Yesus dan menyatakan kesediaan untuk pergi kemanapun, melakukan apapun, dan menyerahkan apapun yang diperlukan Tuhan dari kita untuk memenuhi tugas itu. Baik itu sebagai dokter, sebagai perawat, sebagai komunikator, sebagai guru, apapun bidang pekerjaannya, menghasilkan murid-murid yang bermisi yang masuk ke berbagai bidang di dalam masyarakat, membawa kemuliaan Tuhan di sana. Berapa banyak murid-murid bermisi yang sedang kita hasilkan melalui seluruh proses pelayanan kita. Tanpa pengutusan dan pelipat gandaan, persekutuan orang percaya akan mengalami stagnasi pekerja pelayanan, bukan ekspansi pekerja pelayanan. Mari kita perhatikan grafik ini. Grafik yang ke atas menunjukkan pertumbuhan pelayanan, bagaimana pelayanan terus berkembang. Grafik yang ke samping menunjukkan jumlah pekerja pelayanan yang siap. Awalnya pertumbuhan pelayanan adalah sekian, kemudian pelayanan terus dikerjakan dan pelayanan terus bertumbuh. Tapi perhatikan, pekerja pelayanan hanya segitu-segitu saja. Pelayanan terus bertumbuh, pekerja pelayanannya adalah tetap segitu-segitu saja. Maka yang terjadilah orang yang tadinya bersedia melayani satu bidang, kemudian ada kebutuhan yang baru di bidang yang lain, kemudian dia mengambil begitu banyak aspek pekerjaan pelayanan, ada banyak yang lain yang hanya menonton saja, orang-orang tertentu yang mengerjakan seluruh pekerjaan pelayanan. Lama-lama orang-orang ini akan exhausted, akan mengalami kelelahan, dan pekerjaan pelayanan tidak akan dapat terlaksana dengan hanya dikerjakan oleh beberapa orang saja. Akan terjadi stagnasi, akan terjadi bottleneck. Yang seharusnya terjadi adalah ketika pelayanan bertumbuh, bukan saja pelayanannya bertumbuh, tetapi pekerjaannya juga bertambah dan bertumbuh. Demikian seterusnya, terjadi ekspansi pekerjaan pelayanan, terjadi pengutusan dan pelipat gandaan rohani. Orang yang bertumbuh menghasilkan orang yang bertumbuh, menghasilkan orang yang bertumbuh lagi. Dan dengan demikian kita bisa menjangkau suku-suku bangsa yang masih menantikan berkat. Saya sangat setuju dengan pernyataan Rick Warren bahwa kesehatan suatu gereja, kesehatan dari persekutuan orang percaya diukur berdasarkan kapasitas pengutusannya, sending capacity-nya, bukan kapasitas pengunjungnya atau sitting capacity-nya. Kita biasanya mengukur besarnya gereja, besarnya persekutuan berdasarkan berapa banyak jumlah jemaat, berapa banyak pengunjungnya. Tetapi mari kita pakai ukuran yang baru, berapa banyak pekerja,
Berapa banyak orang-orang yang siap mengambil tanggung jawab rohani dalam pertumbuhan orang lain yang dihasilkan melalui pelayanan itu. Kesehatan gereja diukur berdasarkan berapa kapasitas pengutusannya, berapa banyak kapasitas orang-orang yang siap menjadi pekerja bagi ladang Tuhan di dalam gereja maupun di tengah-tengah dunia. Saya menutup dengan pemikiran tentang pelipat gandaan pekerja ini. Dan ini sangat penting. Matius 9 ayat 37 mengatakan, maka katanya kepada murid-muridnya, kata Tuhan Yesus, tuaian banyak, tetapi pekerja sedikit. Kita bayangkan ladang tuai yang sejauh mata memandang, semuanya menguning siap dituai. Tetapi pekerjanya sedikit. 2000 tahun sudah berlalu. Masih banyak orang yang belum mendengar kabar baik dan yang masih belum hidup memuliakan Tuhan. Pekerjanya sedikit. Jumlah mereka sedikit pada masa Tuhan Yesus. Juga pada masa kini. Jumlah orang-orang yang gereja banyak. Program-program gereja juga banyak. Tetapi pekerja sedikit. Pertanyaannya, mengapa tidak ada cukup pekerja dari masa ke masa? Leroy Ames dalam Laboring in the Harvest menuliskan demikian. Saya akan mengutip persis apa yang dia katakan. Bila kuasa kegelapan hendak menyerang bagian paling strategis di dalam pelayanan umat Tuhan di dunia, di manakah yang menurut Anda akan diserangnya? Leroy Ames mengatakan, dia akan menyerang pada bagian pusatnya. Dia akan menghambat munculnya para pekerja. Orang-orang Kristen yang non-committed tidak menakutkan, tidak mengganggu kerajaan kegelapan. Orang-orang yang fully committed itu yang menakutkan, itu yang mengganggu, itu yang merusak pekerjaan kuasa kegelapan di tengah-tengah dunia. Dan kuasa kegelapan akan menyerang pada bagian itu, dia menghambat munculnya para pekerja-pekerja yang demikian. Bagaimana jadinya jika pekerjaan Kristus dilaksanakan bukan hanya oleh beberapa orang yang profesional, yaitu mereka yang ditahbiskan oleh gereja, tetapi juga oleh beribu-ribu, beratus-ratus ribu, berjuta-juta orang yang terlatih dengan baik. Orang-orang yang terbeban, matang, berbuah, dan diperlengkapi dengan baik. Kita tahu bahwa hasil dari daya kerja seperti itu akan mengejutkan. Iblis juga tahu hal itu. Dan saya percaya itulah tempat di mana ia akan memusatkan daya upayanya. Ia akan membuat kita bertengkar di antara kita sendiri mengenai hal-hal bodoh yang tidak bertujuan dan tidak penting. Sementara berjuta-juta orang menuju kubur tanpa Kristus. Dia akan membuat kita menghabiskan waktu kita untuk banyak kegiatan yang baik. Sementara kita meninggalkan yang terbaik. Demikian Leroy Ames dalam Laboring in the Harvest. Kita sudah sampai pada bagian terakhir dari presentasi tentang visi pemuritan ini. Sejauh ini saya berharap Tuhan memakai semua pemikiran, semua firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama untuk menanamkan dalam pikiran kita, dalam hati kita tentang visi ini. Bahwa pemuritan bukan sekedar orang Kristen yang berkumpul dengan sesama orang Kristen untuk menjadi lebih Kristen, kemudian menghasilkan orang-orang yang akan diserap dalam kelompok Kristen itu sendiri. Bukan sekedar itu. Pemuritan adalah pelipat gandaan pekerja. Menghasilkan orang-orang Kristen yang dewasa, orang-orang yang serupa dengan Kristus, punya komitmen penuh kepada amanat agung, dan siap mengambil tanggung jawab rohani, bahkan sampai ke semua suku bangsa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebutuhan dan suplai pekerja yang demikian berada dalam ketidakseimbangan yang luar biasa besarnya. Tuaian banyak, pekerja sedikit. Hal ini menuntut sebuah pola pelayanan yang menghasilkan pekerja secara berkesinambungan, bukan sporadis. Terus berlipat ganda, bukan sekedar bertambah. Itulah sebabnya kita melakukan pemuritan. Pekerja dibentuk melalui proses pembinaan. Pekerja dilipat gandakan melalui proses pembinaan atau pemuritan yang intensional. Saya berharap ketika kita memikirkan pemuritan, dalam benak kita, dalam pikiran kita adalah gambaran semacam ini. Tempat di mana orang-orang bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus, kemudian diperlengkapi dan siap diutus
untuk memulai dan membawa pengenalan dengan Kristus dan pertumbuhan yang semakin serupa dengan Kristus dimanapun mereka berada di dalam berbagai bidang di antara semua suku bangsa di dunia, sampai orang-orang memuliakan Tuhan. Itulah visi pemuritan. Amin.